Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga selalu semangat dalam menghadapi kehidupan, masih sehat dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot buat kalian, dan sudah lama ya nggak ketemu. Oke, mohon maaf kemarin-kemarin bener-bener nggak bisa bikin video karena aduh banyak kendalanya gitu. Terus sekarang ini saya bukakan tarot untuk kalian yang zodiaknya Leo. Hai Leo, saya juga ada Leo-nya ya. Dan ini adalah pesan di tahun 2022. So saya pakai langsung aja ya, saya pakai Fairy Tarot deck ini untuk 12 bulannya ya. Jadi satu-satu bulan kita lihat. Kalau memang ternyata beneran terjadi, kasih tahu saya. Kalau enggak juga kasih tahu, boleh? Oke. Sebentar ya, my dear Leo. Sebentar. Thank you. Thank you. Baru berapa nih? 4. Ini Januari. Kemudian, oke. Oh, sudah 5. Ah. Baik, kita buka lagi ya. Sabar ya. Oke, langsung, tapi kayaknya kebanyakan. Coba kita lihat. Oh, yang udah terbuka aja. Coba ya. Yang udah terbuka. Di sini. Ini kita sisihin dulu kalau kurang nanti. Oh, pas. Pas 12. Oke. Baik, kita mulai ya. Januari, ada The Empress. Wow. Biasanya ini tentang sebuah kesuksesan loh, Leo. Amin. Aminin aja yang baik-baik ya. So, Januari, kesuksesan. Kita baca ya. Time. Padahal udah minum. Masih serak. Oke. Time to take action. Waktunya untuk melakukan sesuatu. Ya. Saya boleh minta izin buat minum nggak? Coba. Oh, udah. Oke. Time to take action. The power of creativity. Success that allows for a life of luxury. Waktunya untuk take action, untuk melakukan sesuatu, dan kreativitas kalian yang akan membawa kalian ke sebuah kesuksesan. Oke, Leo, The Empress. Nah, kalian tahu ini kartunya si Virgo loh, dan 2 kali. Satu lagi The Hermit juga, kartunya Virgo. Ini sedang dipengaruhi Virgo nih. Leo, oke. Di Februari, 10 of Autumn. Oh, oke. Perlu disampaikan. Oke, fine, saya sampaikan. Perlu disampaikan karena tadi saya sudah ngomong ya, kayaknya Leo sedang dipengaruhi oleh zodiak lain yaitu Virgo di tahun 2022. So, untuk Leo yang dealing dengan Virgo, mungkin ini ada pesan yang bisa tersampaikan untuk kalian, dan selama 2022 bisa ada pesan untuk kalian. Tapi itu juga bukan hanya kayak pacaran atau secara romance dengan si Virgo ya Leo, bisa juga dalam hubungan yang lain, misalnya mungkin kekeluargaan atau partner bisnis atau apapun. Seperti misalnya contoh, saya ada Leo-nya memang, tapi saya Virgo dan anak saya Leo. Nah, seperti itu ya. So, saya tahu anak saya nggak bakalan nonton sih, soalnya cowok. Oke, tapi kalau untuk kalian para Leo yang dealing dengan atau punya hubungan gitu, hubungan apapun, profesional, personal, persaudaraan dengan Virgo, dan perlu dicatat di 2022, hal-hal tersebut perlu diperhatikan oleh para Leo. So, kind of pesan untuk saya juga gitu ya. Oke, kita lanjut. Februari,
ada autumn nih, ada Ten of Autumn, dan itu adalah Ten of Pentacles. Kalian tahu ya Pentacles itu tentang apa? Cuan, money. Oke. Take step to ensure the financial security of your children or other loved one. Making wise investment or planning for retirement. Honoring family tradition. Oke, so untuk para Leo, ini pesan di Februari ada tentang keuangan ya. Make sure keuangan kalian itu aman, terutama untuk keluarga dan orang-orang yang tercinta ya Leo. Make sure aja gitu. Kalian yang mungkin sudah berkeluarga atau menjadi tulang punggung keluarga atau memang harus berusaha lebih keras demi kelangsungan hidup keluarga. So di Februari itu yang mesti difokuskan ya. Dan apa yang terjadi kalau di Februari? Oke, keuangannya lumayan membaik ya, membaik bahkan ya, membaik. Makanya dibilang suruh fokus ke family, ke keluarga, ke anak-anak, ke keluarga dan orang yang tercinta begitu. Karena apa? Takutnya mentang-mentang keuangannya baik terus dihambur-hambur gitu. Oke, so jangan hambur-hambur di Februari. Fokus aja sama orang-orang yang tercinta ya. Oke, keuangan membaik di Februari. Di Maret ada The Hermit. Biasanya ini bicara tentang spiritualitas karena The Hermes itu adalah pencari cahaya, pencari terang. Kita baca aja ya. Find or be a mentor. Take a break from society, a commitment to your spiritual growth. Oke, di Maret diharapkan ada perubahan ya. Perubahan yang baik, perubahan yang ya lebih baik tentu saja. Untuk para Leo ya, perubahan yang membawa kalian ke situasi yang lebih dekat dengan Sang Pencipta ya. So di bulan Maret dekatkan kepada Sang Pencipta karena ya bagaimanapun kalian tidak bisa hidup tanpa beliau. Tentu saja ya. Oke, so bulan Maret spiritualitas ditingkatkan. Untuk apa? Ya tentu saja untuk kelangsungan hidup kalian yang tidak mungkin bisa lepas dari spiritualisme ya. Oke, so Maret, April ada autumn lagi loh. Uang lagi nih ya, financial lagi. Coba April, reward yourself for all your hard work, being happily and successfully self-employed, cherishing your time alone. Oke. Jadi untuk si Leo di bulan Januari, Februari, Maret, April, di bulan April itu karena banyak pekerjaan yang kalian lakukan, kalian diharapkan untuk ada yang jatuh di sana. Nggak apa-apa. Oke, kalian diharapkan tetap memberikan waktu untuk diri kalian sendiri ya. Jadi biar nggak stres gitu ya, beri waktu untuk diri kalian sendiri. Jadi karena banyak pekerjaan ya di bulan April, kalian mungkin agak stres. Oke, kalau kalian nanti mengalami itu, ingat aja kata-kata saya, beri waktu atau beri ruang untuk diri sendiri. So terserah mau ngapain, melakukan hobi kayak yang suka main musik kayak apalah. Pokoknya luangkan waktu untuk diri sendiri karena memang beban pekerjaan yang kalian lakukan lumayan banyak di bulan April ya. April, Januari, Februari, Maret, April, benar. Mei, sekarang Mei ya. Mei, autumn lagi, ampun. Ini kayaknya overall tentang keuangan melulu ya nih si Leo, bagus bener ya. Oke. A windfall of money, advice, or assistance from other, a very successful project, a happy change in your career. Oke, ada perubahan yang signifikan di karir kalian dan mendatangkan keuntungan keuangan yang cukup besar.
cuannya lumayan di bulan Mei. Kerja kerasnya di bulan April, bulan Mei uangnya mengucur deras. Aminin aja ya. Oke, saya boleh balik lagi ya. Ada yang tertinggal pesannya yang belum tersampaikan di bulan Maret. Oke, di bulan Maret kalian akan menjadi mentor untuk orang lain ya. Trainer atau mentor gitu ya. Itu di bulan Maret tadi yang dan tentang spiritual growth itu ya, tentang spiritualitas yang harus ditingkatkan itu di Maret. Oke. April tadi tentang jadi mesti balik tentang keuangan ya, tentang pekerjaan yang banyak sehingga kalian diharapkan bisa memanage diri kalian supaya lebih rileks dan beri waktu untuk hidup kalian sendiri ya, untuk diri kalian sendiri. Dan di bulan Mei, wow, keuangan sangat bagus ya, ada rezeki nomplok juga. Kemudian ada bantuan juga. So, bulan Mei untuk karirnya si Leo sedang moncer. Bener ya? Itu bahasa apa sih? Saya suka baca aja. Sedang cemerlang lah ya. Oke, so itu Mei. Sekarang Juni. Winter, Nine of Winter. Ini Nine of Sword ya. Bener nggak? Winter itu udara, sword ya bener. Nine of Swords kita lihat. Biasanya tentang emotional. Unfounded fear. Focusing on worst case scenario. Allowing worry to grow out of proportion to the problem. Okay. Di bulan Juni, ya Juni, ada sedikit masalah untuk Leo yang bikin kalian stres ya, agak sedikit stres, kemudian worry, khawatir, dan ada masalah di bulan Juni. Masalah apa nih? Oke, ini karena ini general readingnya tidak resonate untuk semua tentu saja, tapi di bulan Juni Leo mendapat beberapa masalah. Bisa tentang keuangan, karena tadi kebanyakan ngomongin tentang keuangan ya, bisa tentang keluarga dan karir. Oke. Lanjut dengan Eight of Autumn. Do more research before proceeding. Education in the form of seminars, going back to school or apprenticeship, excellent craftsmanship and long-term project. Oke, di bulan Agustus beberapa Leo mulai fokus kepada pendidikannya, dan ada yang memulai pendidikan juga. Pendidikan itu kan nggak harus formal ya, bisa training, bisa kursus kayak gitu, atau mungkin memang dapat dari kantornya ya. Jadi memang di Agustus ini fokus ke edukasi. Jadi kalian mengikuti atau sebagai pelakunya di bidang pendidikan ini di bulan Agustus. Oke. September ada Eight of Winter. Winter lagi ya. Ingat winter apa? Itu energi angin, energi udara, dan sword ya, lambangnya pedang. Oke. You have what it takes if only you believe in yourself. Kalian bisa mendapatkan apa yang memang bisa kalian dapatkan kalau kalian percaya dengan kemampuan kalian ya. Thinking that you are powerless when you are not, a lack of self-confidence that keep you from getting what you want. Oke, saya ngerti. Karena bulan sebelumnya ya, bulan sebelumnya tuh bulan apa tuh tadi? 1, 2, 3. Tadi Juli ya. Aduh, mohon maaf, saya kehilangan fokus. Oke, yang tadi Juli ya. Berarti ini Agustus, so bulannya kalian, bulannya Leo. So karena di bulan Juli ada masalah ya. So di bulan Agustus kalian mulai kehilangan kepercayaan diri. Jangan Leo. Bagaimanapun kalian tuh bisa kok mengatasi masalahnya. So
Masalahnya di bulan Juli, di Agustus selesai. Oke? Oke, good newsnya ya. Masalah di bulan Juli, di bulan Agustus selesai. So, nggak usah terlalu khawatir. Oke, habis Agustus, sekarang September. Ada awakening, atau kalau di kartu yang satunya namanya The Hangman ya. Sesuatu yang tertunda. September, sesuatu yang tertunda. Tapi jangan worry lagi ya. Aduh, nanti kalau saya ngomong begini, Leo-nya worry lagi. Oke. Change the way you are looking at the situation. Embrace your uniqueness and temporary pause in the action. Oke, so bulan September ada penundaan, my dear Leo. Tapi penundaan itu hanya sementara loh. Jadi nggak usah khawatir ya. Dan apalagi, dan kalian tuh unik, so terima kalian apa adanya aja. Toh masalahnya bisa diselesaikan di bulan sebelumnya kan. So di bulan September be happy aja Leo dengan keunikan kalian. Jadilah diri sendiri aja. Dan kalaupun ada penundaan, ada yang belum berhasil dilakukan atau dijalani atau diteruskan, so it's okay. Itu hanya penundaan sementara. Ya, oke. Lanjut dengan bulan Oktober, ada Unity. Oke. Do the right thing for the right reason. Compare tradition versus new approaches to see which work for you. A spiritually minded community. Oke, untuk bulan Oktober ada sesuatu hal yang sesuatu hal yang kalian lakukan, asal itu untuk right reason ya, untuk alasan yang benar, itu akan membawa kesuksesan. Oke, so warningnya apa? Sebentar. Oktober. Ada satu hal yang menuntut kalian untuk memberikan decision, atau decision itu bahasa Indonesianya keputusan. Oke? Nah, perlu dipikirkan bahwa keputusan itu memang diberikan bukan karena emosional, ya, bukan karena hal lain, tapi karena memang harus diputuskan untuk sesuatu hal yang benar, karena kebenaran. So, di bulan Oktober seperti itu, ada sesuatu hal yang perlu diputuskan, dan itu harus diputuskan untuk alasan yang benar. Ya, my dear Leo. Oke. November ada Seven of Spring, kayaknya satu-satunya spring ini energi api, satu-satunya energi api di tahun 2022 untuk Leo adalah di bulan November. Ada apa nih? Be assertive, don't back down from what you believe, courageously stand up for yourself. Oke, ini masih terusan yang kemarin ya, Leo, yang kemarin, yang bulan sebelumnya ya. Ada penundaan, ada sesuatu hal yang harus diputuskan, dan itu harus sesuai dengan diputuskan untuk sesuatu hal yang baik gitu ya, harus sesuai dengan keadaan sekeliling. Jadi win-win solution, baik untuk kalian, baik untuk orang lain. Nah, di bulan November ini masih berdampak ya dari bulan-bulan sebelumnya. So secara emosional Leo akan mulai emosi di akhir-akhir tahun berarti ya, akhir tahun 22. Karena memang ada hal-hal yang menuntut kalian untuk berpikir lebih keras, memutuskan tidak dengan gegabah gitu ya. Jadi ya memang ya cukup bikin stres, dan itu di bulan November, so mulai akhir tahun. Dan di akhir tahun lagi di bulan Desember, summer, cinta. Oh wow, ini juga satu-satunya kartu yang berenergi air untuk Leo. Jadi sekian banyak kartu yang terbuka, tadi ada 12 kartu yang terbuka. Kebanyakan di tentang pentacles, tentang keuangan. So it's good, bagus lah ya keuangannya untuk Leo. Tapi di sisi lain untuk kehidupan, untuk masalah itu mulai ada di akhir tahun berarti ya. Karena energi apinya itu mulai sama energi udara itu mulai akhir-akhir tahun, dari pertengahan sampai akhir tahun gitu ya. Oke, yang terakhir Desember ada Eight of Summer, the desire for more meaningful life, realizing that it's time to move on.
choosing to make major life changes. Ada yang berubah di akhir tahun 2022 untuk kalian. Semoga itu perubahan yang baik ya. Perubahan yang baik harus disampaikan. Memang itu adalah perubahan yang baik, my dear Leo. So it's good, ya. So itu per bulannya, Leo. Sekarang saya buka untuk overall energinya di tahun 2022, ya. Wow, oke, apa nih? Ini, oke, nggak banyak lah ya apa yang terjadi di kehidupannya si Leo. Nggak banyak kartu yang akan saya buka, yang keluar aja, yang terlempar aja. Oke. Ada King of Swords, oke. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian, naik turunnya ada yang bantu, that's good. Ada Six of Wands, ada kebahagiaan, kesuksesan, sesuatu yang maju ke depan dan itu membuahkan hasil apapun yang kalian lakukan. 2002 menjanjikan. Ada apa lagi? Ada Two of Swords, ada keadaan di mana kalian harus memutuskan sesuatu, tadi kan bilang gitu ya. Jadi bingung antara yang mana yang ini kayak itu kak, agak bingung begitu. Tapi buat saya ya itu mah normal ya, itu masih normal. Kalau kalian harus memutuskan sesuatu, ingat satu hal, yang kalian harus putuskan itu harus baik untuk kalian dan orang lain. Jadi win-win solution, jangan ada yang dirugikan. Oke, yuk. Apalagi, oh ada The Fool. Ada sesuatu yang baru, ada tantangan baru, ada perjalanan baru, petualangan baru di tahun 2022. So, ada yang berganti karir juga sepertinya, atau mungkin menikah ya, memulai hidup baru, kan juga itu sesuatu yang baru ya, adventure baru, atau pindah. Kita lihat ada pindah, nggak ada sih, nggak ada kartu perpindahan, tapi mungkin bukan pindah kota ya, bukan pindah tempat tinggal, tapi pindah kerja ya. Atau dapat jabatan, naik jabatan, promosi. Baik, good. Saya ikut senang, oh ya, karena saya ada Leo-nya. Oke. Kemudian ada Seven of Swords yang terbalik, yang kalian pikir kalian nggak bisa menang di satu hal itu, ternyata bisa loh. Ini cuma pikiran kalian aja. Kalian merasa kalah, ada sesuatu hal yang membuat kalian merasa saya kalah nih gitu. Tapi enggak sih sebenarnya. Sebenarnya tidak seperti itu, melainkan memang memang ini adalah hal yang mesti dilalui sih, nggak kalah kok. Kadang-kadang kita perlu step back ya, mundur sedikit, biar orang lain kira kita kalah, tapi setelah itu kita maju dengan tanda kemenangan. Oke, gitu ya. Oke. Leo, sudah, jangan berkecil hati, nggak usah merasa kalah. Oke. Ada Six of Cups yang terbalik, oke. Karena dari tadi memang Cups-nya sedikit sekali yang muncul. So, untuk para Leo yang masih single, jangan bilang jomblo ya. Yang masih single, kemungkinan di 2022 juga belum ada hal-hal yang misalnya seperti soulmate kayak gitu. Enggak, biasa-biasa aja percintaannya. Mohon maaf. Tapi ini kan masih overall ya. Nanti kan bisa per bulannya ada lagi, saya akan berikan juga gimana per bulannya ya kan. So per bulannya bisa dilihat nanti Leo. Lagi pula ini adalah general reading ya, jadi kan satu-satu orang juga nggak sama ya. Oke, kita lanjut dengan pesan dari Oracle card. Yang ini beberapa Oracle card saya akan saya buka. Yang ini dari Fairy Fairy Oracle card. Kok saya bingung. Yang ini life purpose. Oke, ada 8 ya, saya bukain 8-8-nya. Oke. Sebenarnya saya punya lebih dari 8, tapi yang saya buka 8. Yang ini apa yang perlu di healing di 2022 untuk Leo? Yang ini cinta. Cinta.
Ada yang mengalami sama nggak sama saya? Setiap pagi kalau bangun pagi tangannya kaku-kaku. Itu kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Boleh komen dong. Bantu saya dong. Udah beberapa bulan ini sih, nggak dari dulu. Dulu nggak apa-apa. Oke. So kalau ada yang tahu itu kenapa? Siapa tahu ada yang pernah mengalami terus bisa mengatasinya. Boleh lah deh saya dikasih tahu ya. Tangan saya kaku-kaku. Oke. Satu lagi. Oh, ini. Oke, pesan dari Oracle Card untuk kalian, my dear Leo. Yang pertama adalah motivasi, motivation. Kalian membutuhkan ini di tahun 2022? Coba. When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. If there is something you've been merely thinking about doing, they say get busy and doing it. Oke then. So ini motivation untuk kalian, motivasi untuk para Leo, ya. Jangan tunda pekerjaan kalian. Oke? Jangan tunda. So di 2022 jangan tunda. Apapun yang perlu kalian kerjakan, please dikerjakan. Jangan ditunda, ya. Kalau ada sesuatu di pikiran kalian, saya mau melakukan ini, dan lakukan, oke? Kemudian untuk life purpose. Ini berhubungan dengan spiritualitas ya, makanya tadi ada The Hermit di kartu kalian ya. Talk to your angel katanya. Aduh, gimana caranya Mbak Lucia ngomong sama malaikat pelindung? Instead of worrying, ask your divine guidance gitu. Oke. Untuk para Leo yang worry di 2022, takut tidak bisa mencapai sesuatu, berdoa aja, itu aja ya. Minta kepada Tuhan, komunikasinya sama Tuhan. Walaupun di sini tulisannya talk to angel, to your angel, tapi kan angel itu juga punyanya Tuhan. Jadi ya ngomongnya sama Tuhan lah ya, sama yang Sang Maha gitu loh. Mau nanti Tuhan suruh malaikat pelindung yang untuk membantu kalian, itu urusan beliau, tapi ngomongnya mintanya sama beliau, bener gak? Oke? Lanjut dengan apa yang perlu di-healing dari kalian? Pay attention to sign. Oke. Kalian harus melihat tanda-tanda, harus pintar melihat tanda-tanda. Oh iya kan tadi dibilang apa ya? Ada tuh yang tentang ini. Jadi kalau kalian memutuskan sesuatu dan lihat tanda-tanda supaya apa, supaya bagus untuk kalian dan bagus juga untuk orang lain, untuk sekitar kalian. So win-win solution gitu ya. Oke, satu lagi tentang cinta. Be supportive, make a genuine effort to show your care. So untuk tentang cinta, apalagi yang udah punya pasangan, coba lebih pay attention atau memberikan perhatian kepada pasangannya. Yang belum gimana Mbak Lucy? Nyantai aja, berikan perhatian pada diri sendiri dong. Dan tentu saja nomor satu harus kepada spiritualitas kalian yang perlu ditingkatkan ya, pada Tuhan. Oke. Dari Angel's Prayer ada unconditional love, cinta yang tanpa cinta yang tidak terkondisikan, atau cinta yang tanpa alasan, tanpa batasan. Oke. So itu yang terjadi di dalam yang harus dilakukan. Itu yang terjadi dan yang harus dilakukan oleh para Leo di 2022, memberi tanpa harus mikirin bagaimana nanti kembalinya, karena bagaimanapun apalagi memberikan care, cinta itu kepada orang lain, kepada semesta, orang-orang yang kalian cintai, keluarga, itu adalah satu hal yang akan kembali lagi kepada kalian dengan lebih baik gitu. So nggak usah perlu mikir-mikir macam-macam. Aduh, kalau saya ngasih begini nanti balik nggak ke saya gitu. Kalau ngasih aja ya. Oke. Lanjut dengan Archangel dari Archangel
Jeremiah, overcoming difficulties, oke? Tentang kesulitan-kesulitan yang akan terjadi di 2022. The worst is now behind you and you are surmounting any previous challenge. See, ada challenge tapi bisa diatasi. So, jangan khawatir, ya. Leo, patient juga, oke? Sabar. Now is the time to learn, study, and gather information. Enjoy being a student because in the future you will synthesize your knowledge into action. So, memang tadi ada dibilang kalian akan study, training, learning kayak gitu-gitu ya. So, untuk para Leo, passion ya, sabar aja kalau memang harus banyak hal yang dipelajari, hal baru yang dipelajari di tahun 2022 itu adalah untuk future kalian, untuk masa depan kalian. Dan yang terakhir dari Monology Oracle card, balance spirituality and practically, sih. Oke, jadi harus balance ya antara kehidupan dan spiritualitas kalian. Oke, itu pesannya di 2022. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Saya sih berharap untuk para Leo dimanapun kalian berada, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya. Sudah selalu support channel ini. Salam light, angel, and love. God bless you all. Bye.